upload nih, yaitu transkrip nilai. Kita lihat apakah isinya benar transkrip nilai. Oke, sudah benar ya, ini isinya tentang transkrip nilai. Sobat calon guru semuanya, setelah kita ini melakukan pendaftaran CPNS tahun 2024. Nah, di sini kan untuk langkah-langkah setelah kita membuat akun ini kan kita login ya. Kita melakukan pengisian biodata. Setelah itu kita mendaftar jenis seleksi, kemudian kita mendaftar formasi, kemudian kita mengisikan riwayat. Terkait tentang tutorial cara mengisi biodata di SSCSN, cara memilih seleksi CPNS, cara mendaftar formasi CPNS, dan juga cara mengisi riwayat SSCSN ini sudah kita sediakan pada video sebelumnya. Dan di sini langkah berikutnya ini adalah kita yaitu mengupload dokumen. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman harus perhatikan untuk dokumen apa saja yang nantinya akan diupload. Dan pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara upload dokumen yang benar untuk pendaftaran CPNS tahun 2024. Kira-kira hal penting apa saja yang wajib kita perhatikan ketika upload dokumen? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat-sobatnya, tentunya untuk dokumen apa saja yang nantinya wajib diupload ini antara jabatan satu dengan jabatan yang lain, dan juga antara instansi satu dengan instansi lain ini akan berbeda. Nah, makanya ketika teman-teman memutuskan untuk memilih jenis seleksi CPNS, kemudian mendaftar formasi, setelah kalian memutuskan untuk mendaftar formasi pada jabatan tersebut, kemudian pada instansi tersebut, ini silakan kalian berkunjung ke website instansi yang didaftar. Nah, silakan dicari untuk ketentuan terkait tentang berkas-berkas yang diupload ya, termasuk juga untuk format-formatnya. Nah, formatnya tentunya antara satu daerah dengan daerah lain ini bisa saja berbeda ya. Jadi kita nggak boleh mengambil contoh dari instansi lainnya, karena bisa jadi itu nanti nggak sama dan mengakibatkan kita tidak lulus seleksi administrasi. Nah, di sini ketika kita ini melihat pada bagian tab dokumen sebelum kita upload dokumen, ini biasakan ini untuk kita itu scroll ke bawah dulu melihat petunjuk unggah dokumennya. Oke, jadi di sini kita cek di bagian petunjuk unggah dokumen ya. Nah, di sini teman-teman yaitu ketentuan unggah dokumen. Jadi format berkas yang diterima itu adalah PDF atau JPG sesuai ketentuan per jenis dokumennya. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau misalkan di bagian tab unggah dokumen di sini dipersyaratkan filenya PDF, maka nanti juga harus PDF. Kalau misalkan di sini ada JPG, berarti juga harus JPG. Kalau misalkan kita upload di tab yang memerlukan PDF, namun kita uploadnya itu adalah bukan PDF, misalkan Word atau mungkin juga JPG, JPEG, maka nanti akan ditolak ya oleh sistem. Begitu juga dengan contohnya adalah pas foto ya. Nah, pas foto di sini yang diminta adalah JPG, tapi yang kita upload dalam bentuk PDF atau mungkin juga format selain JPG, ini nanti juga akan mengakibatkan kita nggak bisa ya, yaitu untuk diterima sistem di sini untuk berkas yang kita unggah. Dan selanjutnya teman-teman pastikan di sini untuk mengecek di bagian yang kedua ya. Di sini diberikan cetak tebal nih. Ukuran minimal setiap berkas adalah 500 KB dengan ukuran maksimal ini tergantung pada jenis berkas. Artinya supaya keterbacaan dari berkas yang kita upload nanti bisa bagus ya oleh tim verifikator instansi, pastikan teman-teman di sini mengacu pada petunjuknya. Misalkan saja di sini untuk pas foto ya. Nah, pas foto ini kan maksimal 50 KB. Nah, ukuran maksimal ini kan mengacu di 500 KB. Nah, untuk ukuran minimal ini adalah 50 KB. Otomatis kalau misalkan teman-teman pas fotonya ukurannya di bawah 50 KB, maka nanti nggak bisa nih untuk diupload ya. Nah, ini diperhatikan ukuran minimal dan juga maksimal. Kemudian untuk yang file PDF misalkan transkrip nilai, ini kan maksimal 1000 KB. Nah, ini minimalnya adalah 50 KB ya, jangan sampai di bawahnya. Kalau misalkan teman-teman file dari transkripnya ini lebih dari 1000 KB, ini juga nggak bisa diterima. Jadi silahkan nanti dikompres terlebih dahulu ya kalau misalkan ukuran filenya ini terlalu besar, karena kalau misalkan ukuran filenya terlalu besar nanti nggak akan bisa diterima oleh sistem ya. Nah, selanjutnya untuk cara mengecilkannya nih gimana? Dengan cara kompres ya, silahkan dikompres, dikecilkan untuk ukurannya. Namun kita juga harus perhatikan nih, untuk ukuran dikompres itu harus juga memperhatikan keterbacaan dari setiap detail tulisan ataupun juga objek
yang ada pada dokumen tersebut, teman-teman. Jangan sampai kita kompres namun nanti malah kualitasnya buruk ya. Nah, seperti halnya petunjuk di sini yang ketiga, jika ukuran berkas melebihi ketentuan silakan dikecilkan ke resolusi lebih kecil ya, dengan catatan tulisan pada berkas ini harus terbaca dengan baik. Kemudian segala bentuk kesalahan unggah, salah tertukar atau mungkin juga berkas yang unggah nggak terbaca, ini tanggung jawab dari pendaftar. Jika sudah selesai, maka nanti dicek ulang untuk berkasnya. Nah, ini ada tombol lihat ya, nanti kita bisa lihat nih. Nah, berikutnya di sini kita akan memberikan contoh ya untuk unggah dokumen. Nah, di sini untuk surat pernyataan bermaterai sudah kita unggah semuanya. Di sini nanti teman-teman bisa cek untuk tutorialnya ya, bagaimanakah cara pembubuhan e-materai. Di sini saya berikan di kartu video ini untuk tutorial lengkap cara pembubuhan dan pembelian e-materai, baik itu di Skill Academy maupun juga di situs resmi di matereelektronik.com. Dan pastikan teman-teman untuk mendapatkan format surat pernyataan atau mungkin juga ketentuan untuk pas foto ini pakai dasi boleh atau enggak, atau mungkin pakai dasi atau enggak, ini silahkan mengacu pada petunjuk di masing-masing instansinya, dikarenakan instansi tersebut nanti yang akan memverifikasi ya. Oke, berikutnya di sini kita akan upload yaitu pas foto formal terbaru ya. Nah, misalkan saja untuk upload pas foto formal terbaru ini berlatar belakang warna merah. Nah, di sini kita untuk upload ini klik di sini unggah ya, unggah. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke yaitu galeri. Kemudian teman-teman bisa cari di galeri ini di manakah letaknya untuk fotonya. Nah, misalkan fotonya yang ini. Kemudian kita klik open. Oke, di sini berkas harus memiliki format ukuran minimal dan maksimal sesuai ketentuan. Nah, kalau misalkan di sini tampilan galat, misalkan galat berkas harus memiliki format ukuran maksimal dan minimal, ini diperhatikan. Untuk file foto ini kira-kira ukurannya berapa nih? Nah, misalkan ya di sini untuk foto ini kan ukurannya hanya 41 KB. Otomatis ini nanti nggak akan bisa diterima oleh sistem ya. Jadi contohnya kalau misalkan ukuran fotonya 41 KB, ini silahkan kalian perbesar resolusinya jadi 41 KB, karena untuk ketentuannya di sini untuk ukuran minimal itu adalah yaitu 50 KB ya. Nah, ini otomatis kalau misalkan di bawah ini maka nanti nggak akan bisa nih untuk diupload. Nah, untuk tutorial cara membesarkannya ini nanti kita akan sajikan pada video berikutnya. Nah, berikutnya di sini kita upload lagi. Misalkan di sini kita upload yaitu transkrip nilai ya. Transkrip nilai pastikan ukurannya ini adalah maksimal 1000 KB. Kita klik unggah di sini. Kemudian kita cari untuk transkripnya, itulah yang ini. Kemudian kita klik open. Oke, sudah diunggah ya. Nah, setelah diunggah, ini nanti cara upload yang lainnya ini juga sama, teman-teman. Nah, setelah diunggah, pastikan di sini kita mengecek ya. Kita lihat apakah dari seluruh dokumen yang kita unggah ini sudah sesuai dengan permintaan ataukah belum. Contohnya, ini kan tadi kita sudah upload nih, yaitu transkrip nilai. Kita lihat apakah isinya benar transkrip nilai. Oke, sudah benar ya. Ini isinya tentang transkrip nilai. Nah, berikutnya kalian cek lagi ya untuk yang lainnya. Misalkan di sini ada surat pernyataan ditandatangani dengan buku e-materai, ini apakah isinya sudah? Ini kita bisa lihat. Ini isinya adalah juga sudah benar surat pernyataan dan juga sudah ada materai elektroniknya. Nah, kalau misalkan sudah, ya ini kita sudah benar ya. Pastikan seluruh dokumen yang diunggah ini sesuai dengan ketentuan dari formasi jabatan yang dilamar dan juga persyaratan dari instansi masing-masing. Oke, demikian salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.